Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ya di perkuliahan kita tentang fikih. Tadi sudah alhamdulillah yang sudah selesai presentasi ya. Banyak pertanyaan. Oke, itulah namanya kalau fikih ini biasanya banyak pertanyaan ya. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian. Sebelum kita Bapak menambahkan daripada materi hari ini yaitu taharah dan presentasi, coba Bapak masukkan saja ya, masukkan untuk yang presentasi hari ini ya, kelompok taharah ya. Nah, ini kelompoknya Az-Zahra ya dan Desti. Ini taharah pembahasan ya. Jadi usahakan nanti pertama makalahnya bagus, namun footnote-nya ya kurang. Ya nanti kalau bisa, apalagi setiap paragraf kalian ada footnote-nya, bagus lagi. Ya setiap paragraf. Ini tidak ada ya. Ini halaman ini tidak ada. Kemudian maksudnya air ini dari mana dapatnya ya, ngambil dari buku apa ya, atau kita kemarin kitab apa ya, kan kemarin ada kitab boleh kitab fikih Islam, buku sholat dan lain sebagainya. Ini tidak ada. Jadi nanti yang ke depan yang selanjutnya harus ada ya. Jadi setiap kalau bisa setiap halaman ada footnote-nya. Nah, yang bagus lagi itu setiap paragraf yang seperti ini misalnya, nah ada footnote-nya. Ya, karena kita pasti ini ngambil dari buku ya, bukan dari bahasa ini, dari kita sendiri ini pendapat alat-alat untuk bersuci misalnya. Nah, ini kan dari buku, tidak mungkin dari kita. Maka letakkanlah ini dari buku ini, buku ini. Ini footnote-nya tidak ada ya. Kemudian tadi ada tentang ya. Nah, ini daftar pustaka. Sebenarnya dalam daftar pustaka sudah ada ya, tapi tidak dimasukkan di footnote. Tidak apa-apa. Nanti yang makalah berikutnya diperhatikan. Ya kembali Bapak ngambil nambahkan saja ya, nambahkan tentang presentasi kalian. Nah, kalau masalah taharah ini kalau sehari saja tidak akan cukup. Ya sehari tidak cukup, apalagi harus praktik ya, banyak sekali orang-orang yang mana teorinya sudah belajar tapi praktiknya masih belum sesuai. Kita ambil sedikit. Di bab taharah ya, taharah itu terbagi dua ya, taharah yang pertama taharah bersuci ya, suci dari apa? Macam-macam taharah itu ada. Pertama taharah maknawiyah. Ini seperti kita bersuci mensucikan rohani kita. Jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, maka hendaklah rohani kita disucikan dulu. Apa saja yang membersihkan rohani yang mana saja? Yaitu seperti daripada iri, hasad, dengki, ya, syirik dan lain sebagainya. Nah itu kita bersihkan dengan terus kita belajar agama, ada ilmu-ilmunya, ada ilmu tasawufnya, dan belajar maknawiyah. Ada juga taharah hissiyah, bersuci jasmani. Seandainya ada najis, bagaimana kita membersihkannya? Ada kotoran-kotoran, bagaimana kita membersihkannya? Nah, ini ada macam-macam taharah ya. Ada mensucikan rohani kita dan mensucikan jasmani kita. Kemudian
toharah itu tidak lepas daripada namanya air. Apalagi kita hujan ya, harinya hujan nih, musim-musim hujan. Ya, banjir, kemudian macet ya. Kita nanti masuk insya Allah kalau nggak salah nanti ada kabar kita akan tatap muka ya. Kalau Zoom ini banyak alasan nanti Pak jaringan ya, jadi tidak turun dan sebagainya. Jadi toharah tidak lepas daripada air. Nah, jadi untuk bersuci ya, untuk bersuci kita bisa menggunakan air. Air ini bermacam-macam ya. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan air itu bermacam-macam, air ini ada 3. Ada air suci dan mensucikan. Air itu suci dan mensucikan lagi. Ya, disebut air mutlak. Air ini apa saja yang bisa mensucikan ya? Untuk berwudu kah, atau mandi wajib ya, atau menghilangkan najis. Nah, air ini sesuatu yang turun dari langit dan terbit dari bumi, itu suci. Apa saja yang turun dari langit dan terbit dari bumi itu suci untuk berwudu, membuang najis, membersihkan najis, atau mandi wajib. Seperti air hujan ya. Kalau kalian pengen kehabisan di rumah untuk berwudu, harinya hujan, turun aja berwudu di sana. Yang kedua air sumur, ya air sumur itu sah untuk bersuci, mandi dan lain sebagainya. Air embun, ya kalau kalian sanggup ya, berapa tahun itu baru penuh ya 1 ember. Kalau air embun dikumpulkan setiap pagi. Air laut, nah ya kalau seandainya air laut itu asin, tidak boleh bersuci, bagaimana orang yang hidup di tepi pantai? Nah ini juga sah untuk bersuci. Air pancuran atau air sumber, ya, kemudian air salju yang hidup di daerah salju sana, kemudian air sungai. Apalagi di Samarinda kan air Mahakam itu kalau mau mandi wajib langsung aja terjun ya, cebur. Tidak lama tidak kelihatan lagi karena buaya sudah mau. Hati-hati ya di sungai-sungai itu. Nah, air yang 7 ini bisa untuk mensucikan, mandi, berwudu, dan membuang najis. Suci mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan lagi. Untuk berwudu, airnya sudah suci, tapi karena sudah ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa mensucikan. Ini air ini terbagi 3. Ada air yang bercampur dengan barang yang suci sehingga timbul perubahan. Airnya sudah suci tapi namun bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah baik warnanya, baunya, dan rasanya. Misalnya air bercampur dengan bunga mawar misalnya, ya. Maka berubah menjadi harum airnya itu. Padahal dia suci di ember itu. Maka air ini tidak bisa lagi untuk berwudu, untuk menghilangkan najis, atau mandi wajib. Misalnya patih misalnya ya, mau mandi tengah malam, ya mandi kembang, ada mawar nanti ya di tengah bulan purnama, di bawah cahaya bulan purnama, mau mandi ya untuk supaya dilihat orang senang ya, mandi tengah malam, bunga mawar, bunga melati masukkan ke dalam sana. Maka untuk mandi biasa boleh, tidak apa-apa, tapi untuk berwudu air itu bercampur dengan air mawar, maka tidak bisa mensucikan lagi untuk berwudu. Nah, yang kedua air yang bercampur dengan gula misalnya. Fitri Ayu misalnya kan membawa air 1 ember, sekalinya ada gula yang sudah direbus terbalik ya, termasuk ke dalam sana, maka air itu tercampur air gula, airnya suci, tercampur dengan yang suci, gula itu suci, maka air yang ini di ember ini tidak bisa lagi untuk dibawa berwudu atau mandi wajib atau menghilangkan, karena rasanya berubah. Misalnya tidak ada rasa gara-gara masuk gula, airnya berubah menjadi manis. Yang terakhir,
air yang bercampur dengan pewarna. Dulu kalau mohon maaf kalau orang Banjar ya, kalau orang Banjar ada namanya belau. Ada yang tahu enggak? Muafik, belau itu tahu belau? Warnanya yang biru. Ketika kita kita sakit ya, sakit di sini masuk angin kita pakai itu aja. Nah, menghilangkan masuk angin yang di sini. Kalau orang Banjar tahu itu belau ya. Nih mungkin kalau Samarinda masih ada atau tidak ya orang jual. Kalau Muafik tahu Muafik? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu ya. Nah, itu di toko Tahu, itu Ustaz. ada yang tahu ya? Andika. Tahu. Nah itu Tahu. orang Banjar ya Andika ya. Bukan. Oh ya itu Tapi Kai biasa. pernah pakai. Pernah pakai ya untuk baju biasanya ya. Baju putih ya itu supaya bagus bajunya. Nah, masuk pewarna akhirnya berubah air itu, air warnanya berubah, maka ini padahal airnya suci. Atau misalnya kemarin airnya itu tidak sampai 216 liter, kemasukan ini pewarna, maka itu tidak bisa lagi untuk mandi wajib, berwudu dan menghilangkan najis. Tapi kalau mandi biasa boleh. Mandi biasa boleh ya. Nah, yang terakhir air mutanajis, air kena najis. Misalnya di ember kita kemasukan, mohon maaf, tai cecak, maka satu ember itu najis semua. Atau kemasukan darah, atau kemasukan najis-najis yang lainnya, maka air itu kena najis, tidak bisa lagi nanti bersuci atau mandi pun tidak bagus. Kenapa? Karena bernajis airnya. Nah ini toharah sedikit tentang ada toharah ma'nawiyah, ada toharah hissiyah, kemudian toharah itu tidak lepas daripada air, ya karena air itu terbagi tiga, air suci dan mensucikan. Air suci namun tidak mensucikan lagi. Nah, pada suci airnya tapi tidak bisa mensucikan lagi. Yang ketiga air najis. Mungkin satu orang atau satu orang yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau ditanya tentang air tadi. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini. Ada satu orang? Nah, ini pada hujan ya. Oke. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan pelajaran kita, materi kita, perkuliahan kita hari ini yaitu tentang toharah. Selanjutnya nanti tentang sholat ya. Siap-siap makalah berikutnya. Jadi Bapak mohon untuk footnote-nya ya, footnote-nya harus ada setiap lembar, lebih lagi setiap paragraf ya. Mungkin itu Bapak cukupkan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Oke. Ya Bapak duluan. Ya Pak.